Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan langkahnya untuk mengijab di Masjid Al-Mujahidin pada waktu subuh kali ini. Dan tak lupa salawat beriringan salam kita selalu gaungkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan para ulama, dan serta pada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Di sini saya belajar untuk mengisi dalam rangkaian kegiatan Ramadan. Yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit dari pengalaman saya yang waktu 2 bulan yang lalu ditunjuk dari Masjid Al-Mujahidin untuk belajar ke Sukabumi, yaitu tentang kemasjidan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Masjid Al-Mujahidin ini sudah berdiri cukup lama. Ya. Sudah dari tahun 1900-an. Sudah cukup lama, dan alhamdulillah banyak perubahan yang kita bisa lihat dengan Bapak Ibu yang mengalami. Ternyata tentang masjid ini terabadikan di dalam Al-Quran, yaitu wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'a lillahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan di dalamnya janganlah engkau menyembah selain kepada Allah. Dalam surat Az-Zin ini ayat ke-18, di sini menekankan bahwasannya rumah di dunia ini yang terbaik adalah masjid, karena ini adalah rumahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjadi pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang bisa menginjak di rumah Allah? Ternyata disampaikan juga dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-18, yang mana artinya adalah orang-orang yang pantas memakmurkan masjid adalah orang-orang yang pertama beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu di antaranya adalah mendirikan sholat, membayar zakat, lalu takut kepada Allah. Dan maka oleh karena itu dialah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dan kakak-kakak semua yang berada di sini pada kesempatan hari ini salat subuh ini termasuk orang-orang yang langkahnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa salat subuh berjamaah di masjid, khususnya di rumah Allah ini. Dan ketika pengalaman saya di Sukabumi, di salah satu masjid yang sebenarnya masjidnya itu masih muda, baru umur 11 bulan, namun sudah cukup terkenal untuk kalangan muda. Nah, biasanya kalau di masjid itu kan kebanyakan orang bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, para sesepuh. Namun masjid yang ada di Sukabumi ini masih muda, 11 bulan. Ya mungkin sekarang menginjak hampir 1 tahun. Itu diwarnai di dalamnya itu oleh anak-anak muda. Dan pengasuhnya
itu masih muda, baru umur 30-an. Pengalaman saya ketika di sana selama 4 hari untuk mewakili dari Masjid Al-Muzani ini, banyak menemukan hal yang sangat berbeda dari DKM pada umumnya. Yang mana di sana itu orang-orangnya itu benar-benar orang yang berkhidmat di masjid, orang yang sangat dekat banget sama masjid dan tinggalnya itu di masjid. Sehingga kedekatan itu membuat orang-orang yang di sana itu sangat begitu memuliakan para jamaahnya. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa berkunjung ke sana, datang parkir langsung disambut. Di sana terkenal dengan fasilitas yang disebut dengan pelayanan bintang 5. Apa itu? Menjamu jamaah, siapapun orangnya. Pernah diceritakan juga salah satu jamaahnya tuh datang dari jauh, malam-malam jam 2 datang hanya untuk ingin merenungkan diri karena kepikiran punya utang 2 miliar. Jamaah tersebut diceritakan juga bahwasanya dia datang ke sana sudah bawa juga tali karena punya utang 2 miliar dan dia itu keluarganya tidak ada yang membantu. Ketika datang ke masjid sana, karena masjid sana buka 24 jam, ya, disambut, ada orang yang menyambut. Selalu pertama itu tidak selalu harus disuruh sholat, diajak duduk dulu bareng, minum, makan dulu, diskusi dulu, diajak ngobrol. Kadang manusia itu sebenarnya bukan ingin mencari solusi dulu, tapi ingin didengarkan dahulu. Karena kita punya permasalahan, itu ingin ada orang yang mendengarkan permasalahan kita. Kadang nggak butuh solusi. Solusi itu memang penting, tapi kadang-kadang menceritakan persoalan juga itu membuat kita lebih tenang. Nah, ketika itu ciptakanlah bahwa jamaah itu memang punya kesulitan ekonomi, yaitu punya utang 2 miliar. Padahal masjid di sana itu sebenarnya masjidnya tidak membayarkan utang, yang tidak juga, tapi memberikan ruang kesempatan untuk lebih dekat sama Allah. Dengan pelayanan mereka itu yang luar biasa, sampai yang paling teringat dari saya adalah bagaimana mereka itu punya kecakapan hal-hal sederhana tapi membuat diri saya senang di dalam sini. Apa itu? Ketika beranjak dari tenda untuk sholat, itu sebenarnya itu selalu dibalikan ke arah ke depan. Kita datang lepas sendal, mereka tuh udah ada orang yang siap membalikan sendal, sehingga ketika selesai sholat itu kita langsung masukkan sendal dengan mudah. Ternyata hal-hal kecil itu yang membuat jamaah itu senang balik lagi. Rata-rata yang datang itu dari luar, rombongan ibu-ibu malam-malam, yang kadang-kadang sebenarnya datang ke sana itu bukan ikut kajian ya, ikut ngopi saja, makan pagi, sarapan pagi, makan siang. Ketika waktu itu juga sama, saya datang banyak sekali bus-bus yang datang dari luar kota hanya ingin berkunjung menikmati suasana sore di sana. Tapi dari pengurusnya, dari pengasuhnya terutama, memang menanamkan bahwasanya harus ada memiliki rasa cinta kepada masjidnya. Ya. Kalau orang-orang di sini, kalau ingin masjidnya makmur, salah satunya adalah membentuk masyarakat yang memang cinta sama masjid. Seperti Kanjeng Nabi itu sangat mencintai masjid, sehingga beliau itu membangun Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Membangun peradabannya mulai dari masjid, berdakwah dari masjid, persoalan-persoalan diselesaikan di masjid. Sama halnya dengan lingkungan kita. Sebenarnya tidak selalu harus takmir yang menawarkan diri kepada masyarakat program-program masjid, enggak. Tapi masyarakat itu sendiri yang harusnya hadir kepada takmir. Ini kebutuhan kami, ini kesulitan kami, kira-kira apakah ada solusi? Nah, kita sama-sama bangun peradaban di dalam masjid kita ini, sehingga
persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita bisa selesaikan bareng-bareng. Pertanyaan, masalah, tapi masjid kita itu punya utang. Ya, masing-masing tanah yang wakaf belum terlunasi. Bapak Ibu sekalian, Allah itu menjanjikan ketika kita melakukan kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan yang lain. Langkah pertama kebaikan kita itu pertama yang satu, memakmurkan masjid, hadir ke masjid, sholat berjamaah, mengaji di masjid, berzikir di masjid. Insya Allah dengan hal-hal kecil, apalagi kelihatan masjidnya itu ramai dengan maksudnya ramainya dalam artian kebaikan, insya Allah akan menghadirkan orang-orang baik juga yang datang ke masjid kita. Karena di Masjid Sukabumi itu pun, karena dengan pelayanan di Tamimanya itu menghadirkan banyak juga orang-orang baik yang ingin mewakafkan uangnya ke masjid tersebut. Baru 11 bulan, tapi sekarang lagi pembangunan 7 lantai, 1 lapangan futsal, 1 kafe, 1 tempat gym. Kenapa? Karena pelayanan dia yang luar biasa sehingga orang-orang baik juga ingin datang. Kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu mudah sekali membangun masjid. Kita harus bersyukur. Karena kalau kita tinggal di Eropa, tinggal di Amerika, itu kesulitan untuk membangun masjid. Tapi di Indonesia itu hampir 900.000 masjid yang ada di Indonesia kurang lebih. Tapi kita lihat berapa masjid yang benar-benar makmur. Alhamdulillah di Jogja itu ada dua kalian yang terkenal. Dan salah satu kiblatnya masjid Sejuta Pemuda itu yang di Sukabumi, itu salah satu kiblatnya adalah di Jogja. Ada juga di Kalimantan, Ismu Yahya, itu yang terkenal. Ya. Apakah masjid kita yang ada di desa ini bisa seperti itu? Bisa. Karena Masjid Sejuta Pemuda itu jalan masuknya lebih kecil timbang kita. Yang penting apa dulu? Bentuk rasa cinta di diri kita sendiri untuk datang ke masjid. Memang ini ada PR bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwasanya meluangkan waktu untuk selalu hadir di masjid itu memang semua orang punya kepentingan masing-masing, ya, pekerjaan dan sebagainya. Namun catatannya adalah bagaimana kita berusaha dahulu, karena insya Allah dengan sedikit usaha kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memang cinta sama masjidnya Allah, insya Allah akan disiapkan surga-surga di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama gerakan untuk bisa bersemangat kegiatan di masjid, dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan spirit bagi kita semua untuk mari bangun peradaban-peradaban Muslim ini, diawali dengan masjid kita yang kita cintai ini di Masjid Al-Mujahidin, dan mudah-mudahan Allah ridhoi akan segala usaha yang Bapak Ibu berikan kepada masjid ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu senantiasa support kegiatan di Masjid Al-Mujahidin, dan khususnya bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin usul apa kegiatan yang ada di masjid, bisa hubungin saya juga, bisa hubungin takmir, dan mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid kita, dan khususnya memakmurkan orang-orang di sekitaran kita. Karena tidak lain Allah itu ingin kita bermanfaat bagi orang yang banyak, khususnya bagi masyarakat kita sendiri. Demikian yang bisa sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam bulan Ramadan ini, dan di bulan suci Ramadan ini menjadi awal langkah kita untuk bisa mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi